Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Bu, mohon maaf saya mau mengganggu waktunya sebentar, ada keperluan sebentar dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amin, silahkan. Ada perlu apa ya Pak? Kok dengaran tidak seperti biasanya? Serius banget nih. Niki Bu, saya ini sedang mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada beberapa sekolah dan salah satunya adalah panjenengan. Ini terkait dengan pengambilan keputusan Bu di sekolah. Jadi saya mohon izin untuk bisa ngobrol jenengan untuk mencari tahu ataupun belajar terhadap jenengan terkait dengan pengambilan keputusan yang panjenengan lakukan di sekolah. Monggo silahkan Pak Amin. Dengan senang hati bila saya bisa membantu Pak Amin demi kelancaran tugas panjenengan Pak. Selama panjenengan menjadi pemimpin di sekolah ini Bu, adakah permasalahan yang menyangkut dengan dilema dan etika dalam penyelesaiannya Bu? Sebenarnya masalah itu banyak sekali Pak. Baik masalah yang kecil maupun dilema dalam penyelesaiannya. Mungkin salah satunya ini Pak. Di sini untuk mendisiplinkan siswa itu masih susah Pak. Karena budaya dan lingkungan orang tua yang kurang mendukung terhadap pendidikan anaknya. Sebagian besar orang tua di sini itu bekerja sepertinya Pak, bekerja di pabrik, di pasar, bahkan ada yang cuma ikut neneknya. Lah, orang tuanya itu Pak bekerja di luar kota. Sehingga perhatian dan pengawasan anaknya kurang. Nah, murid sering tidak masuk tanpa keterangan atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kadang Pak, kalau ikut orang tuanya itu, nah, orang masih bagus. Lah, kalau dengan ikut neneknya, itu orang tuanya bekerja di kota. Misalnya kadang sudah ditinggal ke sawah. Iya. Lah, tinggal ke sawah, anaknya, cucunya itu di rumah. Nah, belum bangun kadang enggak dibangunkan. Jadi bangun kesiangan, belum sarapan, belum sekolah. Ini di sini tuh begini, Pak. Nah, di satu sisi kita pingin Pak menegakkan disiplin. Namun di sisi lainnya Pak, kita merasa kasihan kepada si anak. Oh, ngoten Bu nggih. Nggih, Pak. Oh, berarti begitu Bu nggih, kondisi yang dialami di sekolah kita ini. Nah, dalam modul yang saya pelajari itu sebenarnya ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan Bu. Nah, belajar dari masalah tersebut yang terjadi di sekolah kita ini, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral ini Bu? Yang pertama saya lakukan adalah identifikasi masalah tersebut. Sehingga kita paham apa permasalahannya. Dalam kasus ini sebenarnya tidak ada pelanggaran dari sisi hukum. Sehingga ini termasuk dilema etika. Contohnya Pak, nah misalnya kemarin itu Pak, nah ada anak-anak kan bermain sepak bola. Ada yang berantem Pak. Oh, Antara Rehan dan Pino Pak. Oh iya Bu. Lah saya lihat Pak Guru itu melerai. Nah, terus kemudian Pak Guru bilang kepada saya Pak, nah tindakannya yang disiplin. Nah, Rehan dan Pino itu sama-sama diberi sanksi atas perbuatannya Pak. Nah, kemudian sanksi yang tegas dan adil Pak. Ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, dalam bermain itu kan tidak seharusnya seenaknya sendiri ya Pak. Iya, Nah, Bu.
dalam permainan itu kita kan harus jujur dalam bermain. Begitu Pak, nggih. contohnya Pak. Oh, ngoten Bu nggih. Nah, selama ini Bu, bagaimana panjenengan ketika menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah yang panjenengan pimpin, yaitu terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan seperti contoh yang di atas tadi gitu ya, yang di situ sama-sama benar atau sama-sama mengandung tentang nilai kebajikan Bu. Tentu saja kita tidak berpikir sendiri Pak. Kita tidak berjalan sendiri. Kita melakukan komunikasi dengan teman-teman guru atau pihak-pihak yang terlibat dalam forum musyawarah sekolah agar mendapatkan masukan dan pertimbangan yang tepat sesuai dasar pengambilan keputusan. Kita ini sebagai manusia biasa yang tentu saja memiliki rasa kemanusiaan, sehingga dalam menyelesaikan masalah lebih mengedepankan rasa keadilan, kejujuran, dan menjunjung tinggi nilai kebajikan. Kemarin baru saja Pak kejadian siswa kita Brian Pak, sepatunya kan hilang. Oh iya. Iya toh Pak, Nggih. hilang di sekolah katanya. Padahal bilangnya ke orang tua itu sudah 2 minggu. Nah seharusnya kan baru saja kehilangan kan bilang sama Sekolah. guru, nah atau kepala sekolah Pak. Nggih. Lah sudah 2 minggu orang tuanya ke sekolahan bilang sama saya kalau sepatunya anaknya hilang di sekolah, terus katanya disimpan temannya. Nah, padahal ternyata setelah itu Pak saya konfirmasi dengan guru, terus saya bersama guru ke tempat orang tua siswa tersebut dicari solusinya. Ternyata menemukan titik temu, yaitu karena orang tua si Brian itu orang yang kurang mampu Pak. Lah ya dari sekolah lah Pak sedikit untuk mengganti sepatunya. Iya Pak, untuk mengganti sepatunya itu. Lah ternyata setelah ada berita kehilangan, sepatunya itu ketemu. Pak. Iya, ketemu di warung dekat sekolah Pak. Lah terus diberikan kepada si Brian gitu Pak, itu contohnya. Selanjutnya Bu, terkait dengan masalah tadi ya yang terjadi, tentunya kan membutuhkan penyelesaian untuk segera. Nah kira-kira adakah langkah-langkah ataupun prosedur yang seperti apa yang biasa panjenengan lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil Pak, pertama saya akan melakukan konfirmasi masalah kepada orang yang berkepentingan. Yang kedua, saya akan melakukan musyawarah bersama stakeholder di sekolah, seperti Bapak Ibu guru dan komite sekolah. Dan yang ketiga, saya akan merefleksikan bagaimana jika saya dalam posisi mereka. Hal apa yang akan saya inginkan atau saya akan melakukan seperti hal tersebut. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini panjenengan anggap efektif nggih dalam pengambilan keputusan, ya terutama ini pada kasus-kasus yang di situ ada dilema etikanya Bu. Menurut saya Pak, hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Begitu nggih Bu nggih. Jadi ada koordinasi terkait dengan masalah yang terjadi di sekolah dengan Bapak Ibu guru yang notabene setiap hari kita bekerja bersama gitu nggih. Nah, lalu hal-hal apa saja ini Bu yang selama ini ketika misalkan ada permasalahan nggih, di situ tentunya ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada
kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, Bu? Iya Pak, bagi saya itu merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan adalah yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari dalam diri siswa maupun orang tua siswa. Berarti ini cukup lumayan agak ini ya Bu ya, membutuhkan pemikiran terkait dengan tantangan ini, terutama eh, apalagi juga menyangkut tentang kesadaran pendidikan dari orang tua begitu Bu nggih. Nah, lalu apakah panjenengan ini memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal ya terkait dengan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan etika gitu ya. Apakah itu panjenengan jadwalkan secara khusus atau tidak, dan apakah panjenengan ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan ada bentuk prosedural tersendiri seperti apa yang panjenengan jalankan? Ya, Pak, mengenai penyelesaian kasus dilema etika, tidak ada jadwal khusus untuk itu. Namun, dalam pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada. Apakah harus diselesaikan dengan segera atau dapat ditunda. Dan tentunya dilakukan dengan musyawarah kepada guru-guru semua, sehingga terbangun komunikasi yang terbuka antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru. Adakah seorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini menjadikan panjenengan itu merasa lebih mudah ya, ataupun membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dari dilema etika ini, Bu? Bagi saya, Pak, pengambilan keputusan bukan suatu hal yang mudah. Karena kita dalam memutuskan masalah membutuhkan pertimbangan hati, nurani, dan sosial. Dalam hal ini, saya komunikasi awal dengan beberapa guru sebelum musyawarahkan secara bersama. Dan saya kadang Pak bicara dengan suami saya Pak. Nah, gitu karena suami saya kan dulu menjadi kepala sekolah di sini, sudah paham lingkungan, seluk-beluknya gitu ya. seluk-beluk di sini. Siswa-siswanya pun ya sebagian alumni juga dulunya pas waktu Bapak masih kepala sekolah di sini, Pak. Jadi gitu. itulah yang membuat saya Pak merasa agak mudah ya. Sebenarnya ya tidak mudah Pak, agak mudah ya, ada solusi lah begitu Pak. Ada teman untuk ya, curhat ada gitu teman ya. untuk curhat Pak. Ya, dengan guru, dengan ya itu Pak, tadi Pak, suami saya yang dulunya kepala sekolah di sini. Ini ketika saya ngobrol dengan panjenengan, saya mendapat banyak pengalaman ini Bu. Nanti ketika misalkan kita sebagai pembimbing pelajaran di kelas ataupun dimanapun, tentunya dari pengalaman panjenengan tadi ini sangat berarti bagi kami untuk nanti ke depan bisa menjadi modal bagi kami nggih, untuk kita lebih belajar banyak lagi. Mungkin demikian Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang telah kami ganggu untuk keperluan wawancara pada pagi hari ini. Matur suwun sangat Bu, kami ucapkan. Ya Pak, saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin, karena dengan adanya kegiatan ini saya pun Pak juga menjadi tambah pengalaman. Dan semoga Pak Amin nanti dalam kegiatan ini berjalan lancar sampai akhir, sampai lulus Pak. Terima kasih Bu nggih. Monggo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng Enjang Bu Diati, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sugeng Enjang, Pak Amin. Betul Oke. apa? Begini Bu, ini saya kan dapat tugas ini untuk melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah, dan salah satunya saya mohon waktu panjenengan gitu, untuk minta waktunya untuk ngobrol sebentar. Ini terkait dengan bagaimana pengalaman Ibu nih selama memimpin di sekolah ini. Nah, itu tentunya kan ada masalah, dan tentunya itu kan membutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dalam hal ini bagaimana panjenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus ataupun masalah yang di situ ketika masalah itu muncul itu menyangkut dengan dilema etika gitu Bu. Saat saya menghadapi masalah tentang atau kasus sebuah kasus tentang dilema etika, yang pertama saya lakukan, yang pertama saya harus mengenali dulu situasi tersebut. Jadi kenapa saya harus mengenali situasi tersebut? Karena itu nanti sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan saya ambil. Kemudian setelah situasi itu saya identifikasi, saya kenali gitu. Yang kedua adalah saya akan mencari tahu dulu siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah itu hanya gurunya saja, atau mungkin melibatkan siswa, atau justru melibatkan orang tua. Karena dengan melihat orang-orang tersebut, pastinya pengambilan keputusannya akan berbeda. Nah, setelah tahu juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang ketiga itu adalah saya akan mencari dulu data-data atau fakta-fakta terkait dengan permasalahan tersebut. Karena data-data itu nanti sangat penting. Karena terkadang kita itu melihat sebuah permasalahan itu dilihat dulu gerusak-gerusuk gitu. Tanpa adanya data yang terkumpul, nanti kita jawabannya keputusannya akan gerusak-gerusuk, dan itu nanti sangat fatal gitu. Nah, kemudian data-data yang sudah terkumpul itu atau fakta-fakta yang sudah terkumpul, saya tidak akan percaya gitu saja, tetapi data-data tersebut akan saya uji dulu benar tidak gitu. Terkadang laporan orang satu dengan orang lain itu kan berbeda ya. Betul. Terkadang juga kedekatan, saya menyalahnya dekat dengan guru A. Kemudian yang dengan guru B itu berbeda, padahal pernyataannya berbeda ya. Nah, terkadang saya akan memilih guru A seperti itu. Gitu. Nah, kalau saya tidak menguji benar iya. atau tidaknya seperti itu, jadi nanti malah pastinya nanti keputusan yang saya ambil pasti akan salah. Gitu ya. Kemudian setelah diuji kebenarannya, tahu mana yang benar, baru saya bisa mengambil keputusan. Dan tentunya yang diharapkan itu adalah keputusan yang bijaksana. Sekalipun nanti misalnya keputusan itu meleset, itu nanti keputusan yang telah diambil nanti akan kami adakan. Jadi saya dengan guru-guru yang terkait, misalnya guru atau siapapun yang terkait tadi, kita akan adakan refleksi. Mengapa setelah itu kita adakan refleksi? Karena ya itu tadi, terkadang kita itu sudah benar-benar perfect gitu di dalam mengambil keputusan ya, timbangannya gitu, ternyata meleset. Ada yang keliru gitu. Ya, atau kurang tepat sasarannya. Itulah gunanya dari refleksi itu. Jadi nanti kalau ada yang salah, segera kita benahi. Gitu ya. Berarti memang proses untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak serta-merta langsung diputuskan ya Bu ya. Ada proses panjang yang dilalui gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu? Nah, ini terutama ada kasus-kasus yang di situ ada dua kepentingan yang di situ sama-sama benar gitu ya, atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama gitu. Nah, ini bagaimana panjenengan untuk menerapkan pengambilan keputusan terkait dengan masalah yang seperti ini Bu? Pada saat mengalami suatu kondisi ya, permasalahan tadi diberhadapkan dengan dua permasalahan yang sama-sama mempunyai nilai etika ya, iya benar nggak? Iya, dilema etikanya sama gitu, sama-sama benar. Betul. Nah, yang saya lakukan itu misalnya itu kita terkait dulu siapanya. Kalau misalnya itu terkait dengan guru, maka saya akan kumpulkan para guru dalam satu rapat. Kemudian kita akan adakan musyawarah. Saya akan jelaskan dulu, ini ada permasalahan
seperti ini dari A, seperti ini dengan B, dan kita jelaskan juga di dalam setiap permasalahan ini ada nilai-nilai kebenarannya, semua benar. Nah, untuk memilih agar tidak salah nanti dapat dipertanggungjawabkan, maka saya akan mengadakan musyawarah mufakat tadi. Jadi suara terbanyak Bapak Ibu guru memilih yang mana? Sehingga gitu ya, dengan kesepakatan tadi, hasil yang sepakati tadi tidak mengecewakan pihak yang satu ataupun yang lainnya. Betul sekali. Nah, nantinya akan dihormati, dihargai maksudnya, dihargai ya putusannya. Oh iya, tadi karena kesepakatan bersama, misalnya di suatu saat ada yang kurang tepat, nanti mereka ya akhirnya tetap kita refleksi sih, akan kita revisi ulang, tapi kan kita tetap menghargai keputusannya. Oke. Ya, berarti memang ini ya Bu ya, untuk mengambil keputusan itu kan kita banyak pertimbangannya. Ya, tentunya tidak, kalau kita sebagai pemimpin bukan memihak satu ataupun yang lainnya gitu ya. Harus netral posisinya, sehingga kita harus bijak ya, harus bijak di dalamnya. Nah, kemudian ini Bu, ada nggak ini langkah-langkah ataupun prosedur yang panjenengan pakai ya untuk memutuskan suatu permasalahan ini, prosedurnya ataupun langkahnya itu bagaimana? Sebenarnya langkah-langkah atau prosedur yang saya gunakan itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Di mana saya tadi pertama melihat dulu situasinya, mempelajari situasinya seperti apa. Kemudian orang-orang yang terlibat itu siapa saja gitu. Kemudian mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang terjadi itu seperti apa. Iya, betul. Kemudian diuji dulu benar tidak, takutnya nanti data-data yang terkumpul itu ternyata beda dengan kenyataannya. Beda dengan kenyataan seperti itu. Tapi memungkinkan enggak itu Bu? Beda dengan kenyataan, misalkan ada laporan gitu ya. Laporannya begini, misalkan ada kejadian murid gitu ya. Bisa memungkinkan enggak ini kalau misalnya seperti itu gitu? Ada, kalau murid mungkin sama-sama guru terkadang seperti itu, membela diri ya. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus diuji dulu kebenarannya. Kalau sudah tahu ini benar-benar benar dan tidak dibuat-buat tadi rekayasa oleh oknum, baru diambil keputusan dan dilakukan refleksi. Itu gitu. Oh iya, berarti luar biasa ini betapa bijaknya dengan ini. Nah ini kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini panjenengan anggap ya efektif ya ketika dalam pengambilan keputusan gitu. Itu mungkin ada pertimbangan apa ataupun yang efektif untuk pengambilan keputusan itu seperti apa? Di dalam mengambil keputusan selama ini yang paling efektif itu dengan tadi saya mengumpulkan beberapa dengan para guru, kemudian kita adakan musyawarah, kita mengadakan seperti voting, jadi suara terbanyak untuk memecahkan masalah. Kalau misalnya masalahnya sama-sama mengandung nilai kebenaran, dan tinggal milih. Tetapi kalau misalnya permasalahannya itu tidak ada, maksudnya bukan menyangkut nilai-nilai kebenaran yang dua-duanya sama tadi. Nah, dengan dibicarakan bersama-sama dengan para guru, maka akan diputuskan sebuah keputusan, dan sehingga keputusan yang kita ambil bersama-sama nanti resikonya itu sangat kecil seperti itu. Dan nanti tidak akan ada orang yang menyalahkan sepihak lah. Tidak diajak bicara gitu. Sebenarnya memutuskan sendiri ya, seperti ini. Nah, begitu. Berarti selama ini mungkin ada nggak Bu ya tantangan ya, ataupun ketika dalam mengambil keputusan gitu ya, mungkin kan berarti ada, kalau tadi dengan mengatakan ada banyak pertimbangan, kemudian memutuskan prosesnya begitu panjang ya. Nah, tantangan dalam memutuskan sebuah masalah, nah itu seperti apa Bu? Yang misalnya terberat gitu ya, atau mungkin harus apain gitu ya. Tantangan itu pasti ada ya. Tantangan itu pasti ada yang sering terjadi, membuat dilema di dalam pengambilan keputusan itu rentang usia gitu, usia. Jadi karena kita di dalam sebuah instansi yang usianya itu kan tidak sama, perbedaan usia itu jujur itu seringkali membuat tantangan, bukan hambatan, tapi tantangan. Kenapa? Karena kita yang anak muda gitu, kita anggap aja kita muda, betul. cara berpikirnya itu berbeda dengan yang
senior seperti itu. Oke. Dan dari situ kita harus menyamakan antara yang muda itu pengennya kan cepat, larinya Betul. cepat gitu. Seperti ini gitu. Tapi yang sudah senior itu kan alon gitu. Iya. Nah, terkadang terus kita harus mengambil keputusan di mana kita harus bukan menyetop tapi mengerem si yang muda tadi, Oke, kemudian kita betul. juga mendorong yang senior tadi sehingga nanti kita bisa bertemu di tengah-tengah dan kita jalankan bersama-sama. Oh Seperti gitu ya. itu. Berarti posisinya kita di tengah ini. Berarti kalau ini ya apa ing madya mangun karsanya gitu ya Bu ya. Jadi betul sekali. kita pahami. Jadi kalau terhadap orang yang sudah senior Iya. itu kan berarti kita harus mampu menyelaminya gitu ya. Betul. Ataupun ketika yang muda pengennya cepat berarti kan kita harus mengkomunikasikan itu ya Bu ya. Wah itu luar biasa itu. Saya perlu banyak belajar ini Bu dengan dia. Sama-sama kita Iya. juga belajar. Oke, lah ini Bu, kalau misalkan ada permasalahan ya, tentunya kan masalah itu munculnya tidak bisa kita rencanakan ya Bu ya. Nah, cuman kalau dalam penyelesaiannya itu apakah jenengan ada mungkin membuat apa prosedur ataupun jadwal tersendiri, misalkan masalah ini nanti diselesaikan ini atau memang ketika ada masalah langsung diselesaikan atau memang perlu ada waktu tersendiri gitu ya. Misalnya ini ditunda dulu atau bagaimana ini Bu? Di dalam pengambilan keputusan saya tidak membuat jadwal, Oh iya. tapi dilihat dulu urgensinya, Oh gitu. apa namanya, mendesaknya yang mana gitu, yang penting itu yang mana gitu, yang didahulukan yang mana. Terkadang kita memang dituntut untuk bukan hari itu ya, dalam hari ini, mungkin dalam jam ini kita harus segera membuat harus keputusan. Nah otomatis kita juga harus memutuskan. Kalau misalnya memungkinkan kita untuk bicarakan bersama-sama dengan guru, maka keputusan itu akan dibicarakan bersama. Tetapi kalau keputusan ini tidak memungkinkan, misalnya pada waktu di rumah seperti itu kan, yang sudah di luar dinas, kemudian bapak ibu gurunya jauh kan, otomatis kita sendiri yang kita harus memutuskan. sendiri. Tetapi apabila kita dihadapkan dengan suatu situasi atau masalah atau kasus ya, yang memang bisa diselesaikan dalam waktu tertentu, kurun waktu tertentu, maka itu tadi yang prosedur yang kita lakukan seperti itu, gitu. Sehingga nantinya jadi bukan terjadwal, terstruktur atau bagaimana, tidak, tetapi lihat mendesakannya, urgensinya. Urgensi dari sebuah masalah. Berarti kita lihat masalahnya itu praktis ataupun taktis ya. Iya, betul. Kalau praktis ya kita dimana harus segera mengambil keputusan ya sudah kita harus segera mengambil keputusan. Kalaupun itu masih bisa dibicarakan dalam tempo yang panjang, mungkin bisa dibicarakan dulu gitu ya Bu ya. Betul sekali. Gitu nggih. Jadi mungkin ini Bu, apa ada gitu ya figur ataupun yang menjadi panutan panjenengan dalam mengambil keputusan atau faktor-faktor yang di situ menjadikan panjenengan itu lebih mudah dalam mengambil keputusan, misalnya terutama terkait dengan permasalahan yang menyangkut dilema etika ini. Orang-orang yang mendukung benar. Iya. Orang-orang yang berperan dalam pengambilan keputusan itu adalah bapak ibu guru. Oh Jadi gitu para ya. guru Jadi ya. gurunya ya Bu Iya ya. betul. Kenapa bapak ibu guru sangat berperan? Karena kita di sebuah instansi itu berarti kan kita itu di sini itu berarti sudah keluarga nomor 2 kan? Jadi kedua Kak. Iya. Benar, keluarga betul. kedua. Jadi Keluarga setelah kedua. di rumah itu Iya ya. betul. Jadi keluarga kedua. Jadi ya yang berperan itu adalah teman-teman sendiri. Jadi para guru gitu. Nah, karena itu kita kan harus solid gitu. Seperti itu. Kalau misalnya ke pengawas itu kan terlalu jauh. Nanti kita harus menceritakan semuanya. Dan pengawas tidak selalu hadir di tempat kita gitu ya Bu ya. ya. Kalau teman-teman kan tidak setiap saat ada, bahkan perkembangan kasus-kasus atau masalah itu kan mereka mengikuti. Oke, gitu ya. Berarti ibaratnya sekolah ataupun instansi ini bukan hanya sekedar profesionalitas saja gitu ya, tapi bagaimana bisa dibangun sebuah nuansa kekeluargaan sehingga ketika memutuskan sesuatu itu pun ada musyawarah gitu ya, termasuk dengan bapak ibu guru gitu ya. Nah ini jadi luar biasa sekali nih Bu, saya banyak belajar dengan panjenengan ini jadinya. Nah ini Bu, jadi dari yang panjenengan sampaikan tadi itu mungkin apa sih yang
nanti bisa kita ambil pelajaran Bu. Mungkin termasuk bagi saya gitu. Saya ini kan baru belajar gitu. Mungkin dari yang panjenengan sampaikan dan pengalaman panjenengan itu apa yang bisa kita ambil pelajarannya di sini? Kalau saya itu, bagi saya itu belajar itu tidak ada hentinya. Jadi dimanapun tidak ada merasa puas seperti itu. Betul. Jadi buat saya semua itu belajar setiap hari. Dimana belajar itu nanti akan menambah pengalaman. Dengan belajar setiap hari maka kita nanti di suatu saat, jadi semakin hari nanti keputusan yang kita ambil itu menjadi semakin akan bijaksana. semakin baik gitu Iya, ya, betul berdasarkan pengalaman yang kita lalui. Mungkin kemarin pertama kok pengambilan keputusannya ada pertimbangan banyak dan sebagainya, atau kok masih ada kekeliruan gitu. Iya, betul Tapi sekali. berdasarkan pengalaman akan semakin bijaksana Iya. dan semakin baik gitu Bu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Giarti atas ya mungkin peran panjenengan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini gitu ya. Dan tentunya saya banyak mengambil inspirasi dari panjenengan hari ini gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf mungkin sudah banyak mengganggu waktu untuk dinas panjenengan gitu nggih. Itu mungkin dari saya kurang lebihnya maaf. Mungkin langsung saja saya akhiri. Nonton nggih Bu nggih. Saya juga minta maaf apabila tadi ada yang kurang berkenan, mungkin kurang sesuai dengan keinginan Pak Amin. Saya mohon betul. sukses Sudah saya luar biasa. Ya, sukses buat Pak Amin. Semoga nanti lulus tepat. Amin amin. Nggih, matur suwun sangat Bu Nggih, nggih. sami-sami Nggih, Pak Amin.